beriman, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada siapapun selain pada Allah. Nah, kemudian Allah berikan janji, ya, harapan yang berupa mereka ini akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, apa yang kita pelajari di sini cukup menarik, yaitu bahwa dalam memakmurkan masjid itu kita jangan sampai meniru orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik ini mereka fokus pada kemewahan, ya. Mereka fokus pada kemegahan, pada gebiar-gebiarnya, gitu. Tetapi mereka yang mereka lakukan itu tidak lain hanya untuk meninggikan, ya, status mereka sendiri. Sementara orang-orang beriman ini, ya, mereka memakmurkan masjid adalah untuk Allah, untuk membangun masyarakat generasi yang beriman kepada Allah. Sehingga kita melihat ada perbandingan yang cukup menarik, ya. Betapa Rasulullah itu ketika beliau menjalankan masjid beliau, ya, dengan banyak sekali manfaatnya itu, beliau tidak membangun masjid itu dengan bermewah-mewahan, ya. Masjidnya Rasulullah itu sederhana sekali, gitu, bentuknya. Kalau kita lihat di Google, ya, itu hanya sebintang tanah yang kemudian dikasih pagar, ya, lantainya juga masih tanah, atapnya juga hanya di pinggir-pinggir, itu pun dari pelepah kurma, ya. Sederhana sekali, tetapi bisa kemudian membuat peradaban, ya. Sementara, ya, contohnya misalnya Abraha yang ingin menyerang Ka'bah itu, dia membangun gereja yang sangat indah di Yaman, ya. Maka dia itu marah ketika melihat Ka'bah yang bentuknya cuma kotak itu kok didatangi orang dari seluruh penjuru Arab, begitu. Maka dia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, begitu juga dengan kalau yang tahu Jogja, ya, di Jogja itu wisata yang paling besar itu adalah wisata candi salah satunya, ya. Ada Candi Prambanan dan ada Candi Borobudur di sana. Nah, itu didirikan dengan luar biasa besar oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra itu, ya. Kalau Prambanan itu Hindu, kalau Borobudur itu Buddha. Ya, Borobudur itu nggak di Jogja, tapi orang biasanya ingat Jogja kalau bilang Borobudur, ya. Tetapi, ya, meskipun didirikan dengan sangat besar seperti itu, ya, kita tidak bisa melihat bekas peradabannya itu masih hidup sampai sekarang. Di sekitar Candi Prambanan dan Borobudur itu sekarang warganya kebanyakan, ya, Muslim, begitu. Nah, kita tidak ingin, ya, masjid-masjid kita itu kita dirikan sangat megah dan besar. Itu tidak menjadi masjid tapi menjadi seperti candi-candi itu. Dia itu didirikan megah tapi orangnya nggak pernah ke masjid. Masjidnya tidak hadir di masyarakat. Sehingga mungkin, ya, naudzubillah min dzalik, ratusan tahun kemudian orang-orang datang ke situ hanya untuk melihat bangunannya bagus, tapi orang-orang di sekitar situ sudah bukan orang Islam, ya. Budaya Islam sudah hilang dari situ. Nah, itu sesuatu yang kita sangat takutkan, dan itu bukan hal yang mustahil karena itu terjadi di mana? Di Spanyol kita lihat, ya. Andalusia itu dulu dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin melemah, para penguasanya lalai, para penguasanya sibuk bersenang-senang dengan keduniaan itu. Sekarang kita lihat masjid-masjid di Cordoba, masjid di Granada, semuanya hanya menjadi objek wisata, hanya melihat kemewahan yang ditinggalkan, yang warga muslimnya itu ketika kalah semuanya dibantai oleh orang-orang Spanyol, kerajaan Spanyol itu. Nah, dengan inkuisisi mereka. Nah, kita tidak ingin umat Islam di Indonesia seperti itu, gitu. Maka kita harus melihat masjid ini harus hidup, gitu. Jangan sampai hanya kita bangun dengan megah kemudian kita biarkan menjadi bangunan yang tidak bernyawa, gitu, ya. Lanjut. Nah, maka yang kita lakukan di masjid apa untuk membuatnya hidup, ya? Ada 4 hal ini dari kriteria tadi. Yang pertama adalah membuat kita dan masyarakat menjadi beriman, ya. Jadi di masjid itu kita berpikir bagaimana masyarakat itu terbangun imannya, ya. Kemudian bagaimana masyarakat itu kemudian mendirikan sholat, ya.
Karena ini termasuk masalah yang cukup besar ya. Kita melihat cukup banyak di sekitar kita itu orang Islam yang nggak sholat sebetulnya, tetapi tidak ada yang kemudian merasa punya tanggung jawab untuk mengajak sholat. Mungkin ada tapi tidak banyak. Pelajaran-pelajaran agama di sekolah sepertinya tidak cukup membekas pada siswa-siswanya untuk menjaga sholat 5 waktu sampai dia meninggal nanti ya. Jadi ada beberapa penelitian itu yang menunjukkan persentase umat Islam yang tidak sholat 5 waktu ternyata cukup banyak gitu, di Indonesia. Nah ini menjadi kekhawatiran kita semua yang perlu kita hidupkan dari masjid. Kemudian masjid itu juga memikirkan bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Dengan apa? Ya dengan tadi perintah Allah untuk berzakat, perintah Allah untuk bersedekah, perintah Allah untuk memperhatikan tetangga. Itu semuanya dikoordinasikan dengan baik dengan adanya masjid itu. Jadi kalau dipikir sendiri-sendiri itu akan menjadi sesuatu yang berat sekali gitu. Tapi kalau dipikir bersama-sama di masjid ya, insya Allah kita bisa mengeluarkan program-program yang bisa membantu masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang keempat, kriterianya adalah tidak takut pada siapapun selain kepada Allah. Nah ini kita pengen dari masjid itu kita menjadi merdeka ya, kita menjadi mandiri ya, kita tidak dijajah lagi oleh orang ataupun oleh hutang begitu ya. Kita berharap dengan adanya masjid itu masyarakat tidak merasa ketakutan akan kelaparan misalnya. Jadi kalau ada masjid insya Allah kita nggak kelaparan, insya Allah ya masih ada yang kemudian membantu kita. Nah itu masjid yang kita idam-idamkan ya. Lanjut lagi. Masjid ini adalah tempat sujud dari kata sajadah, artinya sujud. Tapi dia juga sarana mensujudkan masyarakat. Dari masyarakat yang mungkin belum bersujud kepada Allah, itu bagaimana bisa bersujud. Nah ini menunjukkan kepada kita betapa masjid itu harusnya aktif di masyarakat ya, tidak hanya menunggu orang datang ke masjid. Kalau kita hanya membuat masjidnya bagus ya, kemudian kita menunggu masyarakat datang ya, insya Allah orang-orang yang datang itu memang dasarnya orang yang sudah bersujud kepada Allah, tapi mereka mencari tempat yang nyaman. Tapi kita juga perlu memikirkan ya, masyarakat kita yang muslim tapi kok belum sholat ya, belum sujud kepada Allah, itu perlu kita pikirkan. Lanjut. Ada sebuah hadis yang menarik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang bunyinya kurang lebih ya bahasa Indonesianya itu, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Tetapi kaum muslimin itu tidak diharamkan untuk pergi ke pasar. Jadi kita mengambil inspirasi dari hadis ini, mungkin yang diisyaratkan ya untuk kita cintai dan kita benci itu adalah peradabannya, cara berpikirnya ya, nilai yang diusung oleh pasar ini ya. Bagaimana? Ya, kalau pasar itu semuanya itu dinilai dengan materi, apa-apa itu dinilai dengan banyaknya uang atau tidak, banyaknya modal atau tidak. Bahkan bisa jadi begitu ya, di tempat kita pemimpin yang terpilih misalnya itu sangat ditentukan oleh modal yang mereka punya ya. Atau orang mencari pekerjaan, orang mau bikin usaha, itu semuanya sangat dipengaruhi oleh modal yang mereka punya. Kedudukan orang dilihat dari punya mobil berapa, punya rumah berapa begitu. Sementara Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita semua ini ya, yang membedakan di antara kita hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Lanjut lagi. Nah, ketika membicarakan masjid ini pelajaran ya dari apa yang kita kerjakan oleh para pendahulu kami itu, bahwa modal utamanya adalah keyakinan. Modal utamanya adalah keyakinan. Kita yakin bahwa semuanya
pasti kepingin masjidnya makmur, pasti kepingin masjidnya itu bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi modal yang sangat penting untuk kita miliki adalah keyakinan ini, supaya kita berani untuk memulai dan kemudian istiqomah di dalam menjalankannya. Apa itu? Yang pertama, kita meyakini bahwa masjid itu adalah milik Allah. Maka kita ini sebagai takmir itu bukan penguasa masjid, bukan pemilik masjid, tapi masjidnya itu punya Allah. Sementara kita ini sedang diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola masjid itu supaya bisa dikelola dengan baik. Nah, karena yang ngasih amanah itu Allah, ya berarti kita harus sungguh-sungguh. Sebagaimana kalau misalnya kita dikasih amanah di tempat kerja kita, ya kita juga sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan kita. Nah, ini adalah satu cara pandang ya, supaya kita itu serius di dalam memikirkan masjid. Ada satu anekdot di takmir kami itu yang cukup jenaka ya. Jadi kalau ditanya pekerjaan utamanya apa gitu, nanti kata takmir kami pekerjaan utamanya itu ngurusin masjid ya. Tapi ada yang nyambi jadi dokter ya, ada yang nyambi jadi pengusaha gitu ya. Itu upaya untuk mendapatkan menjemput rezeki dari Allah, tetapi pekerjaan utamanya adalah ngurusin masjid. Nah itu cara takmir kami menyemangati kita ya untuk sungguh-sungguh. Nah, terus bagaimana kalau kita banyak tenaga, banyak pikiran, banyak waktu kita luangkan untuk memikirkan masjid itu? Kita yakin pasti Allah akan mengganti semua itu dengan yang lebih baik. Nah, bisa jadi bentuknya mungkin bukan uang ya, bisa jadi bentuknya rezeki dalam hal yang lain ya, anak yang soleh ya, misalnya keluarga yang baik, hati yang tenang dan bahagia. Itu pasti akan diberikan ganti oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, karena masjid itu milik Allah, ya kita yakin bahwa Allah juga yang akan mencukupkan anggarannya. Di banyak takmir atau DKM masjid itu, ketika masjidnya tidak mengadakan program, itu ketika ditanya sebabnya kenapa, adalah jawabannya karena tidak ada anggarannya. Tapi kita berpikir jangan-jangan yang terjadi itu kebalikannya Pak. Kebalikannya bagaimana? Kita itu tidak ada dana, tidak ada anggaran adalah karena tidak ada kegiatan ya. Karena kita tidak membuat sesuatu, maka orang ya tidak tertarik untuk kemudian ikut berkontribusi. Nah inilah yang kita yakini, bahwa kalau kita mau memulai ya insya Allah, Allah itu nanti akan bukakan jalannya. Seperti yang terjadi di masjid kami, diawali dari kondisi masjid nggak ada uang ya, nggak ada dana gitu. Tapi para pendahulu kami ya, takmir di tahun 2000-an itu, mereka untuk gagasan-gagasan baru mereka berani untuk memulai ya. Meskipun awal-awal harus keluar dari dana sendiri ya. Meskipun awal-awal mungkin ya harus mencari donatur begitu untuk menutup kebutuhan itu. Tetapi ketika itu dilaksanakan ya, ternyata pelan-pelan Allah gerakkan hati orang-orang yang pengen hartanya itu ikut berpartisipasi di dalam memakmurkan masjid ya. Seperti itu. Nah, ada 3 poin penting yang perlu kita luruskan begitu di dalam memandang tentang masjid ini. Yang pertama, masjid tempat sujud sekaligus tempat menjudutkan masyarakat ya. Jadi kita harus aktif untuk membuat perubahan di masyarakat. Yang kedua, dia itu pusat peradaban bagi kaum muslimin ya. Rasulullah itu mendirikan masjid pertama kali di Madinah itu tentu bukan tanpa sebab ya. Artinya itu dia tempat yang sangat penting ya. Tidak mungkin itu hanya untuk sholat terus dikunci lagi. Pasti di situ ada fungsi yang lebih jauh daripada itu ya. Dari sholat itu ternyata kemudian membangun jiwa kita ya, seperti di Indonesia Raya itu kan sebelum bangun badannya itu harus bangun jiwanya dulu ya. Dengan sholat itu kita membangun jiwa ya. Kemudian di masjid itu kita membangun sinergi gitu, untuk kemudian membangun badannya ya, membangun umat kita.
Yang terakhir, masjid itu adalah tempat mencetak calon pemimpin. Nah ini kadang-kadang kita sebagai DKM masjid itu terlalu fokus untuk memikirkan yang sudah dewasa, yang bapak-bapak, ibu-ibu. Sementara anak-anak dan remajanya tidak terpikirkan, tidak terakomodasi, sehingga banyak masjid itu tidak ada anak-anaknya, tidak ada remajanya. Nah ini termasuk hal yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun lagi kita bingung yang mau ngisi masjid kita siapa, karena anak-anak dan remaja itu dari kecil ya, diusir dari masjid ya, secara sengaja ataupun tidak sengaja ya. Misalnya kita sebagai DKM itu terlalu keras ya, terlalu mudah memarahi anak-anak dan remaja, rame sedikit langsung dimarahi yang keras gitu, sehingga anak-anak trauma pergi ke masjid gitu. Nah itu perlu kita perhatikan. Lanjut. Di zaman Rasulullah masjid itu menjadi banyak fungsinya ya. Dia menjadi tempat pertemuan ya. Dia juga madrasah ilmu, pusat informasi, pusat dakwah, tempat musyawarah, bahkan pengadilan juga di masjid waktu itu ya, tempat akad nikah, tempat perlindungan, tempat pengobatan di saat darurat. Banyak sekali fungsi masjid ya, di zaman Rasulullah ini. Dan kita melihat sebetulnya itu di Indonesia juga dulu, zaman dulu juga terjadi begitu, di zaman-zaman Kesultanan Islam dulu begitu ya. Masjid itu punya banyak fungsi begitu. Salah satunya pengadilan-pengadilan yang sifatnya agama itu banyak dilakukan di masjid ya, waktu itu. Lanjut. Nah terus bagaimana yang kita jadikan ukuran masjidnya makmur atau tidak ya? Dari kesimpulan tadi kita sampaikan adalah kita tidak bisa menganggap masjid kita makmur itu hanya karena masjid kita bangunannya megah atau tanahnya luas atau saldonya banyak. Tidak bisa kita menyimpulkan seperti itu. Masjid itu makmur itu karena bagus bangunannya, itu tidak bisa ya. Tapi terus apa yang dilihat? Yang dilihat setidaknya ada 3 hal ini. Yang pertama adalah jamaah sholat 5 waktunya itu banyak atau tidak. Itu yang dilihat, karena itu aktivitas paling utama di masjid, dia tetap sholat gitu. Maka kita lihat sholat jamaahnya itu bagaimana kondisinya. Yang kedua, kita lihat seberapa luas masjid itu bisa memberi manfaat buat masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, seberapa jauh masjid bisa membimbing masyarakat. Dari masyarakat yang mungkin tadinya nggak bisa ngaji, yang mungkin tadinya itu tadi nggak mau sholat, yang tadinya itu puasa juga nggak puasa begitu, misalnya Ramadan nggak puasa, itu bagaimana masjid bisa membuat perubahan agar menjadi lebih baik. Lanjut. Ya, jadi fokus kita bukan pada fisik masjidnya, tapi fokus pada jamaahnya. Lanjut. Nah, ini kita punya harapan ya, masjid itu kehadirannya itu justru memberdayakan dan mensejahterakan, bukan menjadi beban. Karena ada cita-cita ini, dulu tahun 2000 awal itu di masjid kami, salah satu yang pertama dilakukan adalah menghapus tradisi untuk minta uang ke rumah-rumah. Jadi dulu sebelum tahun 2000 itu kita punya kebiasaan kalau ada kebutuhan masjid ya, kita bawa proposal, nanti ngetok pintu rumah begitu ya, untuk minta dibantu oleh masyarakat. Tapi kemudian ketika dipikirkan, wah kalau seperti ini nanti kita khawatir masyarakat memandang masjid itu sebagai beban gitu. Ya, bisa jadi mereka ketika mendapat permintaan itu mereka sedang mikir biaya sekolah anak mereka ya, sedang mikir bagaimana nanti membayar cicilan-cicilan. Masjid kok malah datang tidak membantu atau meringankan permasalahan, justru menambah beban mereka. Nah, kita tidak ingin menjadi seperti itu. Maka waktu itu dihapuskan tradisi itu ya. Kemudian yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran bersedekah ya, waktu itu. Karena kalau kita tidak minta kan pasti dana dari situ menjadi tidak ada. Tapi kita yakin ketika orang itu justru ditingkatkan kesadaran bersedekahnya ya, dan kemudian kita sebagai masjid justru menambah pelayanan yang bisa diberikan ya,
itu justru infaknya akan naik gitu. Karena orang yang berinfak dalam keadaan senang, ya dia akan memberikan lebih banyak daripada orang yang infaknya dalam keadaan terpaksa. Nah, lanjut. Kita menjadi takmir masjid itu adalah pelayan jamaah. Nah, kita harus punya kesadaran atau semangat melayani. Ya. Jadi semangatnya itu jangan semangat untuk mengatur gitu. Kita seperti presiden terus jamaahnya rakyat, itu tidak seperti itu. Tapi kita itu melayani saja supaya jamaah itu ibadahnya nyaman di masjid. Kita pikirkan itu. Supaya hidup jamaah itu menjadi lebih baik, itu bagaimana kita pikirkan dari masjid. Tapi kalau mindset kita itu lebih tinggi dari jamaah, itu nanti kita justru akan banyak menuntut jamaah, justru akan mudah untuk mengusir orang dari masjid karena kita merasa masjidnya punya kita. Kalau nggak ada yang nggak sesuai selera kita, ya nanti kita suruh pergi. Nah, ini mindset kita dalam melayani. Lanjut lagi. Nah, yang dilakukan apa secara teknis? Yang pertama adalah kita punya cita-cita. Cita-cita kita apa? Cita-cita kita di masjid adalah agar sholat subuh kita itu seperti sholat Jumat. Nah, itu cita-citanya sederhana sekali. Nah, seperti kata Buya Hamka, ya, ulama kita, kalau mau lihat orang Islam datanglah waktu sholat id, ya. Tapi kalau mau lihat orang beriman datanglah waktu sholat subuh di masjid. Nah, ini kita pengen tadi ya, kriteria orang makmurkan masjid itu kan beriman. Maka kita pengen kita sendiri begitu ya, membiasakan untuk bisa meramaikan sholat subuh di masjid kita, dan juga keluarga kita, masyarakat kita itu menjadi orang-orang yang mau untuk sholat berjamaah di masjid, ya, terutama ketika subuh. Lanjut. Nah, ini menjadi kemudian target yang bertahap. Jadi awalnya masjid kami di Jawa Karian itu juga awalnya softnya sedikit. Kalau subuhan tahun 2000-an awal tuh ya paling baru berapa soft gitu. Tapi kemudian ada cita-cita itu, maka setiap 5 tahun itu dibikin target ya. Karena tidak bisa tiba-tiba instan langsung menjadi rame begitu ya, tetapi harus pelan-pelan. Maka dalam 5 tahun ke depan kita punya target. Dari softnya mungkin sholat subuh kita itu softnya baru 1 soft hari ini, ya kita berharap 5 tahun ke depan itu bisa menjadi misal 5 soft, misal 4 soft ya. Target yang realistis bagaimana kira-kira. Nah, itu punya cita-cita dulu, punya target dulu ya. Ketika kemudian kita punya target, maka kita akan berusaha mencapai target itu. Nah, permasalahan di masjid-masjid itu salah satunya adalah karena ya tidak ada target yang ingin dicapai. Biasanya hanya ya sudah, tahun lalu mengadakan apa, kita adakan lagi yang sama di tahun ini ya. Sementara kita tahu hasil tahun lalu itu ya soft kita pada hari ini ya. Kalau kita ingin softnya bertambah, berarti harus ada yang dilakukan untuk menambah soft itu. Lanjut. Nah, secara kita kategorikan yang dilakukan itu sebetulnya 4 hal ya, supaya mudah ya kita memahami apa yang dilakukan di masjid itu. Kita kategorikan menjadi 4 hal saja. Yang pertama adalah pemetaan ya. Pemetaan. Yang kedua adalah pelayanan. Yang ketiga adalah pemberdayaan. Yang keempat adalah pembinaan. Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat. Pelayanan dan pemberdayaan itu adalah untuk kita mendekatkan masjid dengan masyarakat ya, supaya masyarakat itu dekat dengan masjid. Caranya 2 saja, pelayanan dan pemberdayaan. Kalau masyarakat sudah cukup dekat dengan masjid dan bisa ya diajak untuk dibina, maka yang dilakukan adalah pembinaan. Jadi simpel saja begitu ya secara konsep. Yang penting kita tahu kondisi, kemudian dari tahu kondisi itu kita bisa melakukan pendekatan pada masyarakat dengan pelayanan dan pemberdayaan ini. Kemudian kalau sudah terjadi kedekatan, kita bina masyarakat. Pemetaan itu seperti apa?
Nah, kita mulai dengan masjid itu punya wilayah dakwah ya. Siapa yang menjadi tanggung jawab dakwah kita? Jadi kalau di kampung kami ya, masjid kami itu punya wilayah dakwah yaitu Kampung Jogokarian. Ya, jadi Jogokarian itu nama kampung ya. Nah, salah satu hikmahnya dulu para pendiri masjid kami itu tidak dikasih nama masjidnya, tidak dikasih nama Arab ya, misal Al-Ikhlas atau Al-Mu'minin begitu misalnya. Itu hikmahnya adalah dengan namanya Masjid Jogokarian itu orang langsung paham bahwa masjid ini ya tanggung jawabnya adalah terhadap warga kampung Jogokarian. Maka kalau ada warga kampung Jogokarian yang kekurangan ya, kelaparan, itu masjid itu memikirkan bagaimana supaya mereka itu bisa dibantu. Ada warga kami yang putus sekolah misalnya, kalau ada warga kami yang terlantar, itu bagaimana kita bisa mencarikan solusi. Nah, seperti itu. Nah, kampung kami itu ada 4 RW dan ada 18 RT. Ya, mungkin kondisinya kalau dari sesi yang kemarin itu banyak yang cerita, mungkin di Makassar kondisinya berbeda ya. Banyak masjid itu yang relatif misalnya di satu RW itu bisa ada masjid banyak. Nah, itu kondisinya mungkin berbeda ya. Kalau di tempat kami, di kampung kami itu satu masjid itu 4 RW dan 18 RT. Lanjut. Nah, kalau kita punya tahu ya wilayah dakwahnya itu seberapa yang menjadi tanggung jawab dakwah kita, kita berusaha untuk tahu mereka itu seperti apa kondisinya. Nah, waktu itu tahun 2005 kita bikin peta dakwah seperti ini. Ini denah ya di kampung kami. Yang kuning di tengah ini adalah masjid kami. Kemudian kotak-kotak hijau ini rumah warga muslim ya. Dan kotak-kotak yang merah ini rumah warga non muslim. Ini kondisi. Kemudian kuning yang di pinggir-pinggir ini musola ya. Musola kecil ada di pinggir-pinggir kampung. Kemudian ini juga ada simbol-simbol ya di rumah-rumah itu. Kalau yang sudah zakat nanti ada simbolnya RP. Kalau ada yang sudah haji ada simbolnya Ka'bah misalnya seperti itu. Ini sekedar contoh saja yang kita lakukan di tahun 2005 dulu untuk melihat kondisi masyarakat kita itu sebetulnya seperti apa. Ya. Lanjut. Nah, di balik pemetaan itu sebetulnya adalah database. Kita membuat data ya. Data itu zaman sekarang menjadi komoditas yang sangat berharga. Nah, maka masjid juga tidak boleh ketinggalan untuk punya data. Data siapa ya? Data warga yang menjadi tanggung jawab dakwah kita tadi. Siapa yang mau kita dakwai, kita tahu namanya siapa ya. Usianya berapa, tinggalnya di mana, anaknya berapa ya. Siapa nama istrinya, siapa nama anaknya usia berapa, sudah sekolah di mana. Itu kita berusaha untuk tahu gitu ya. Jadi kita punya data masyarakat kita itu kondisinya seperti apa. Nah, ini contoh ya isian data penduduk yang dulu kita bikin untuk melakukan sensus ke masyarakat ya. Jadi ada nama lengkap, nama panggilan ya, dan seterusnya. Kemudian salah satunya yang kita tanyakan itu pengeluaran per bulan ya. Itu untuk melihat kondisi rumah tangganya itu termasuk yang mampu atau kira-kira yang butuh untuk dibantu, itu bisa dilihat dari situ. Karena kalau pertanyaan yang penghasilan itu mungkin lebih susah orang untuk menjawab, tetapi kalau pengeluaran rutin per bulan itu kadang-kadang lebih mudah untuk dijawab masyarakat ya. Lanjut Mas. Nah, termasuk di tahun 99 itu yang kita cari datanya adalah sudah sholat atau belum. Nah, jadi tahap awal dulu ketika kita pendahulu kami mulai untuk memperbaiki manajemen masjid, yang dilihat itu warga itu sebenarnya sudah sholat atau belum, itu yang dicari. Nah, didapatkanlah data waktu itu dari 2.783 orang warga kita, ada 816 orang yang sudah balik tapi belum sholat ternyata. Lumayan banyak, ada 800-an orang. Terus apa yang dilakukan waktu itu?
takmir kemudian melakukan gerakan untuk mendekati orang-orang ini, ya, untuk mengajak sholat saja, ya, sederhana, ya, pendekatan personal, ya, datang ke rumah-rumah, ya, ngobrol begitu, tapi tidak dipaksa begitu, ya, tapi pendekatan saja. Nah, kemudian ternyata didapatkan ada orang-orang yang ditanya, Pak, kenapa kok tidak sholat begitu. Ternyata ada yang menjawab, saya tuh nggak tahu caranya sholat itu bagaimana. Kalau cari kursus bahasa Inggris itu di Quran banyak, ya, tapi kalau cari kursus sholat itu nggak ada katanya. Nah, ternyata ada orang yang nggak sholat itu karena nggak tahu ilmunya, ya. Maka waktu itu ada gerakan mensolatkan orang hidup, gitu. Dikasih nama seperti itu, ya, biar lucu gitu. Mensolatkan orang hidup itu maksudnya kalau mensolatkan orang meninggal itu kan mudah, ya, tinggal disolatkan saja, jika juga nggak akan protes, ya. Nggak mungkin jenazahnya bangun terus, oh jangan disolatkan gitu, ya. Tapi kalau orang masih hidup itu akan lebih susah untuk mengajak sholat. Tapi itu perlu diperjuangkan, perlu dicoba untuk mengajak sholat, ya. Maka waktu itu untuk warga kita yang mau belajar sholat itu kita hadirkan guru-guru agama untuk mengajarkan sholat. Itu diajar di rumah, ya. Jadi di rumah nanti bisa ngajak teman-temannya sesama yang belum bisa sholat untuk diajari di rumah. Karena kalau dibikin kelas di masjid itu mungkin nanti dia malu, ya, harus datang ke masjid nanti diajari. Itu malu dilihat orang, oh baru belajar sholat sekarang, misalnya. Maka kita layani untuk belajarnya di rumah. Lanjutnya. Nah, kemudian tahun 2004, ya, kita mencoba untuk meningkatkan jamaah sholat kita, ya. Kalau tadi itu dari yang belum sholat itu coba untuk diajak sholat. Nah, sekarang kita coba ajak sholat ke masjid. Nah, waktu itu yang dilakukan apa? Yang dilakukan oleh takmir waktu itu adalah membuat undangan. Membuat undangan seperti undangan pernikahan yang bagus itu, ya, yang dicetak bagus itu. Tapi ketika dibuka oleh warga yang dapat di rumah itu, ternyata kok nggak ada pengantinnya. Ternyata isinya itu mengharap kehadiran Bapak Ibu dalam sholat subuh berjamaah di masjid jam segini, tanggal segini, ya. Terus di bawahnya ada keutamaan sholat subuh. Ternyata keutamaan sholat subuh itu banyak yang belum tahu. Ada hadis, ya, orang sholat subuh berjamaah itu seperti sholat semalam suntuk, ya. Ada hadis tentang orang yang sholat dalam keadaan sholat bardain, ya, sholat dalam keadaan dingin, terus maksudnya sholat subuh itu punya keutamaan yang luar biasa. Di Quran itu yang apa, karena mashuda itu sholat subuh yang disaksikan oleh malaikat itu sholat subuh, itu banyak sekali keutamaannya. Nah, itu mungkin banyak warga kita yang belum pernah dengar keutamaan itu, maka menganggap biasa saja sholat subuh itu nggak spesial. Nah, itu dari undangan itu kita tuliskan. Ternyata dengan dikasih undangan itu ada beberapa yang kemudian nyoba untuk sholat subuh di masjid. Nah, di situ kemudian kita bikin supaya sholat subuh ini suasananya menjadi menyenangkan, ya, jadi tidak hanya sholat terus pulang, tetapi ada kuliah subuh sebentar, ya. Ada warga kita yang bagus tausiahnya, kita minta untuk beri kuliah subuh, ya, 5 menit, ya, 7 menit gitu. Kemudian kita kasih minum, waktu itu kita beri kopi susu, ya. Dulu waktu itu dikasih kopi susu setiap hari, tapi malah diprotes, ya, sama warganya. Ini kalau kopi susu setiap hari kita diare, Pak, gitu katanya. Kemudian dibikin seminggu sekali aja untuk kopi susunya. Sesekali kita sarapan bersama. Kalau sekarang sudah bukan kopi susu, ya. Kalau sekarang Jumat itu kita bubur, ya. Bubur, makan bubur pagi. Seperti itu. Jadi ada suasana keakraban dan kekeluargaan di masjid ketika sholat subuh itu. Maka orang kangen gitu, pengen sholat subuh di masjid itu merasakan suasana yang menyenangkan. Nanti setelah itu bebas, sudah selesai kuliah subuh itu ibu-ibu pada bikin kelompok ngaji bareng-bareng. Tadarus, ada yang baca terjemah Al-Quran. Jadi ada suasana yang hidup ketika subuh di masjid itu. Sebelum memulai hari untuk mencari nafkah, sebelum mulai hari untuk, ya, nanti ngurus rumah misalnya, mendidik anak,
itu di pagi hari mendapatkan kekuatan itu dari sholat subuh berjamaah dan ngobrol, ketemu sesama orang soleh gitu ya. Nah itu suasana yang kita ingin bangun di masjid, itu ada suasana kekeluargaan yang menyenangkan. Maka orang rindu untuk berangkat sholat subuh di masjid. Termasuk juga sempat kita kasih door prize ya. Jadi ketika habis sholat subuh itu nanti kita beri door prize apa yang murah-murah itu tapi bisa menyenangkan mereka. Termasuk waktu itu launching program garansi sendal sepatu hilang. Jadi kalau ada jamaah yang kehilangan sendal atau sepatu, diganti baru oleh takmir dengan merek yang sama. Ya. Tuh, jadi jamaah tidak sholat itu nggak kepikiran sendalnya, ya, tapi bisa fokus untuk ibadah. Itu bentuk pelayanan kita. Lanjut. Nah, tadi pemetaan itu dilakukan untuk mengenali warga kita. Warga kita itu kondisinya bagaimana? Karena kondisinya pasti beda-beda. Nah, kalau kita tahu kondisi warga kita seperti apa, kita akan memikirkan bagaimana supaya masjid ini bisa dekat dengan masyarakat. Yang dilakukan apa? Orang datang ke masjid itu rumusnya dua kalau di tempat kami ya. Yang pertama itu karena dia punya kebutuhan ya, untuk datang ke masjid. Atau yang kedua karena dia itu diberikan peran di masjid. Nah, jadi orang datang ke masjid itu dua alasannya. Antara dia punya kebutuhan di masjid atau dia punya peran di masjid. Nah ini dua ini yang kita manfaatkan untuk mendekatkan masyarakat ke masjid. Dengan cara apa? Memenuhi kebutuhan itu kita lakukan dengan namanya pelayanan. Memberi peran itu dengan nama pemberdayaan. Nah, kita bahas satu-satu. Lanjut lagi. Nah, pelayanan itu apa? Pelayanan itu adalah membuat masyarakat itu senang berada di masjid ya, dengan melayani kebutuhan dan kepentingan mereka. Nah, apa itu maksudnya? Lanjut. Lanjut lagi. Nah, tadi setelah kita melihat warga kita itu kondisinya seperti apa ya, kita bisa melihat bahwa di warga kita itu orangnya itu macam-macam. Ada di antara warga kita itu yang orang-orang tua, ada yang di antara warga kita itu bapak ibu muda, ada yang remaja, ada yang anak-anak, ada yang lansia, ada yang disabilitas, ada yang duafa, ada yang kaya begitu. Kita melihat ada beda-beda ini, semuanya butuh untuk dilayani ya, dengan caranya masing-masing yang sesuai ya. Misalnya remaja itu kalau dilayani dengan cara melayani orang lansia yang tidak tertarik untuk datang ya, misalnya orang lansia merasa dilayani dengan pengajian persiapan husnul khotimah misalnya seperti itu ya. Tapi kalau remaja mungkin dikasih tema seperti itu ya dia wah masih lama mungkin mikirnya seperti itu, walaupun mati itu tidak tahu waktu ya, tetapi mereka mungkin akan berperasaan seperti itu. Atau misalnya anak-anak begitu ya, tidak diberikan kegiatan untuk anak-anak di masjid ya, dia nggak kepikiran untuk datang ke masjid seperti itu. Maka tadi gunanya pemetaan apa? Supaya kita kepikiran ini sebenarnya warga kita itu bisa dilayani dengan apa ya. Karena bentuk pelayanannya nanti bisa macam-macam sekali. Nah, nanti kita ceritakan di masjidnya. Lanjut. Yang paling jelas ini adalah masalah ibadah. Nah, ada orang yang memang ke masjid itu kebutuhannya memang mau ibadah. Nah ini harus dilayani sebaik-baiknya, karena masjid itu baitullah ya, rumah Allah itu rumah untuk beribadah juga fungsi utamanya. Maka ini harus dilayani sebaik-baiknya. Apa contohnya? Gimana caranya supaya sholatnya bisa nyaman? Nah kita lihat karpet di masjid kita itu apa sudah nyaman, sudah bersih, sudah nggak bau kaki misalnya ya, supaya baunya sudah wangi. Atau misalnya kalau sholat di masjid itu kita rasakan panas atau sudah nyaman gitu, mungkin terlalu gerah ya. Kita lihat tempat sholat, tempat wudhu kita apa sudah cukup atau ternyata masih kurang. Toilet di tempat kita ya, itu kita lihat itu sangat mempengaruhi kenyamanan orang dalam
beribadah. Misalnya sholat Jumat ini. Nah, kadang-kadang ada orang yang sholat Jumat itu sampai terlambat sholatnya ya, bukan hanya khutbahnya. Kenapa? Ternyata karena antre toilet ya. Masjidnya itu misal yang Jumatan 500-an orang, ternyata toiletnya cuma satu misalnya. Itu kan gantiannya lama sekali. Nah, itu kita perlu pikirkan untuk memenuhi fasilitas itu. Kemudian misalnya ini yang sering terlupa itu memikirkan bacaan imamnya. Nah, salah satu kebutuhan orang ibadah yang nyaman adalah dia pengen diimami imam yang bacaannya itu bagus ya. Meskipun mungkin suaranya biasa, tapi setidaknya tajwidnya benar gitu. Nah, kadang-kadang masjid kita itu, masjid di Indonesia itu masih imamnya masih dorong-dorongan ya. Nggak ada yang fokus atau sudah disiapkan menjadi imam di situ. Maka bacaannya mungkin ya panjang pendeknya masih belum benar ya, tajwidnya masih salah gitu. Nah, ini perlu kita fasilitasi orang yang berkebutuhan untuk masjid. Dulu di Jawa Karian dulu bacaan imamnya waktu masih imam lokal juga biasa saja, belum banyak yang bacaannya bagus ya di tahun-tahun itu, tahun 2000-an awal itu. Kemudian didatangkan waktu itu imam ya lulusan pondok yang bacaannya bagus, yang hafid begitu. Dengan didatangkan imam yang bacaannya bagus itu, ternyata anak-anak di warga kami itu beberapa juga terinspirasi, pengen bacaannya jadi bagus, pengen hafal beberapa surat dalam Al-Quran. Jadi dengan didatangkan imam yang bacaannya bagus itu juga bisa memberi semangat untuk warga kita supaya oh ternyata bacaan yang bagus itu seperti ini, oh enak didengarkan gitu. Nah, contohnya misalnya kalau Ramadan waktu itu kita bikin program namanya Tarawih ala Madinah. Tarawih ala Madinah itu bacaannya 1 juz dalam semalam itu tarawih itu. Nah, orang mungkin mikirnya wah ini sholatnya lama sekali, pasti pada males ini berangkatnya. Ternyata kadang-kadang justru itu yang dicari-cari ya. Banyak orang datang ke masjid kami itu bahkan dari agak jauh itu kenapa? Karena pengen merasakan sholat 1 juz itu bagaimana dengan imam yang bacaannya bagus seperti di Madinah sana. Jadi ada kerinduan ya terhadap tanah suci itu yang bisa terasa, terobati sedikit dengan sholat tarawih ala Madinah tadi. Itu bentuk melayani kebutuhan orang untuk beribadah. Contoh misalnya ada yang sudah gak kuat berdiri untuk sholat, itu kita fasilitasi, kita kasih kursi di masjid sehingga dia bisa sholat sambil duduk. Tempat wudhu kita kasih pegangan tangan supaya yang lansia ini gak takut kepleset ya, seperti itu. Jadi kita pikirkan berbagai jenis orang ini. Terus anak-anak misalnya, nah ini biasanya di masjid-masjid ini menjadi perdebatan ya. Anak-anak ini kalau di masjid ramai ini penting jangan di masjid ya, biasanya seperti itu. Tapi resikonya kalau kita suruh nggak di masjid ya dia selamanya nggak ke masjid begitu sampai besar ya. Maka bagaimana supaya terfasilitasi dua-duanya, yang dewasa itu tidak terganggu oleh anak-anak, yang anak-anak juga bisa sholat ya, tanpa dimarahi terus-terusan begitu. Maka dipikirkan solusinya, oh tempatnya kita bisa, oh di anak-anak kita tugaskan yang mendampingi supaya bisa menjaga supaya nggak rame. Jadi ada solusi yang kita cari supaya semuanya terfasilitasi. Tapi kalau kita memilih cara cepatnya, anak-anaknya suruh pulang, nggak usah ke masjid lagi, nah itu kita akan membayar itu di beberapa tahun ke depan. Kita akan susah cari remaja masjid, susah cari kader di masjid kita. Karena dari kecil ingatnya masjid itu bukan tempat yang menyenangkan, ingatnya di masjid itu dimarahi. Kemudian ada di antara warga kita itu yang duafa. Ini kita layani kebutuhannya. Kebutuhan orang duafa apa? Ya kebanyakan masalah ekonomi. Nah, di masjid kami dulu ada kejadian itu, ada warga yang mengeluh itu datang ke kantor takmir ya. Jadi kalau di Jawa Barat itu sering orang yang kalau ada kebutuhan atau bingung mau gimana itu tanya ke takmir, karena insya Allah di kantor takmir itu ada orang gitu, untuk dicurhati lah setidaknya. Kalau masjid itu
ada orangnya yang di situ mau mendengarkan permasalahan masyarakat, insya Allah mereka juga akan datang. Nah itu curhat, Pak, di rumah saya itu sudah mau perang nih sama istri. Kenapa? Karena beras sudah habis. Oh ternyata di Jogokarian, di kampung kami itu ada keluarga-keluarga yang untuk beras saja masih kesulitan. Ternyata ada, oh ya sudah. Kemudian masjid melakukan program waktu itu sedekah beras. Kita bikin kotak itu yang di situ lubangnya cukup besar, orang bisa masukkan beras di situ. Nah, terus diumumkan kepada jamaah itu ya lewat kuliah subuh tadi misalnya. Ayo jamaah kita saling membantu warga kita. Takmir masjid sudah menyiapkan kotak lumbung beras bagi jamaah yang berkenan. Mari kita kalau berangkat sholat duhur ke masjid misalnya sambil membawa segenggam beras. Daripada berasnya dimasak jadi nasi kebanyakan nggak habis, kita bawa dulu segenggam itu untuk kita masukkan ke situ, insya Allah jadi berkah karena membantu tetangga kita. Nah kotaknya itu terus dibuka waktu itu ya sekitar 15 hari sekali ya, 2 minggu sekali itu dibuka untuk kemudian dibagikan ke keluarga-keluarga yang paling membutuhkan ya, yang janda, yang anak yatim, yang sudah kesulitan secara ekonomi begitu diberikan beras. Alhamdulillah dari yang kecil awalnya itu paling yang dibagi mungkin 20-an paket begitu ya, 2 minggu sekali, sedikit demi sedikit itu berkembang ya. Ternyata jamaah banyak yang lebih suka masukkan uang daripada beras karena agak repot mungkin ya. Nah kemudian kita sekarang pakainya ATM beras. Jadi kita punya mesin ATM itu beras yang di situ kita kerjasama dengan Pak RT untuk mencari di antara warga kita itu yang membutuhkan siapa. Kemudian kita kasih akses. Jadi KTP-nya itu kita daftarkan pakai mesin pembaca KTP itu. Mereka yang membutuhkan itu bisa ngambil sepekan sekali ke masjid, ke ATM itu tinggal nempelkan kartunya. Nanti keluar berasnya sekitar 2 liter atau 1,8 kilo itu seminggu sekali mereka bisa ngambil. Dan itu yang kita kasih akses sekitar ya 300-an, 400-an keluarga ya, meskipun mungkin ada beberapa yang sudah jarang ngambil karena merasa oh alhamdulillah sekarang sudah cukup gitu ya. Tapi kita kasih aksesnya di situ ya. Dan itu kita bikin supaya bisa ngambilnya itu di jam-jam sekitar sholat ya, supaya dia itu berangkat ngambil beras itu bisa sambil sholat, harapannya begitu ya, seperti itu. Kemudian contoh lagi bantuan secara ekonomi ada ini subsidi sahur ya. Ini untuk memberikan kesan ya kepada masyarakat itu bahwa masjid itu membantu dan peduli. Apa masalahnya? Kalau Ramadan itu masjid-masjid itu berlomba-lomba untuk membangunkan sahur. Kita membangunkan sahur jam 3 pagi begitu ya, untuk masak. Cuman kadang-kadang masjid itu nggak kepikiran, jangan-jangan warga kita itu ada yang nggak punya apa-apa untuk dimasak. Jadi cuma bangun aja tapi nggak sahur, nggak bisa masak gitu. Maka kita berikan di hari pertama tarawih itu paket itu ya, sembako dan lauk pauk itu untuk sahur, subsidi sahur. Sehingga kita membangunkan itu tidak hanya membangunkan tapi ada sesuatu untuk mereka konsumsi ya. Kita takut kita bangunkan tuh mereka kalau punya sound system itu bisa dibales ya, sahur itu nanti dibales, Pak mau sahur pakai apa, nggak ada di rumah gitu ya. Cuman kan nggak ada sound system di rumah mereka, jadi nggak bisa balas. Kemudian ya benar-benar rumah jamaah ketika masjid ada dana itu salah satu program yang dilakukan sebelum Ramadan. Biasanya itu ada jamaah kita yang rumahnya mungkin sudah kurang layak, itu kita perbaiki sedikit ya, mungkin nggak secara keseluruhan ya. Misal toiletnya ya kita perbaiki, bagian yang memang perlu diperbaiki kita perbaiki. Kemudian ada klinik ini juga awalnya itu kita cuma menyiapkan ini aja, tempat aja gitu. Karena ada jamaah kita yang dengan keikhlasan beliau itu
mewakafkan waktunya. Jadi dia itu setiap waktu itu awal-awal itu pertama kali Jumat ya. Setiap habis Jumatan tuh beliau sediakan waktu, dokter beliau ini sediakan waktu untuk membantu masyarakat yang butuh untuk periksa gitu. Nah, masjid cukup menyediakan ini aja tempat, kemudian juga membantu subsidi untuk kalau ada kebutuhan obat dan lain-lain. Nah, dokternya itu beliau nggak mau dibayar waktu itu. Jadi memang dia itu pengen bersedekah dengan ilmu beliau. Nah, ini salah satu pelayanan tapi sekaligus pemberdayaan tadi. Jadi jamaah yang rutin sholat subuh itu kita bantu ya kalau ternyata harus cek kesehatan. Kemudian misalnya Idul Adha, ini kita menghindari untuk menyuruh warga antre ke masjid. Ini bentuk pelayanan kita ya, karena kita tidak ingin mereka itu merasa disuruh antre ya. Antre itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya, dan juga mungkin orang yang merasa cukup itu pasti merasa kurang nyaman begitu disuruh datang ke masjid antre cuma dapat daging berapa ons begitu ya. Maka kita layani itu dengan mengantar ke rumah-rumah. Warga itu cukup nunggu aja di rumah, nanti kita antar ke rumah dagingnya. Jadi sense untuk melayani itu kita asah begitu. Karena apa? Karena dengan melayani itu ya insya Allah ya orang itu menjadi percaya dengan masjid, dan mereka juga akan ingin ikut berpartisipasi sehingga masjid kita kemanfaatannya bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Lanjut. Layanan umum masjid terbuka 24 jam ya. Toilet yang cukup, air minum gratis, lagi garansi sendal sepatu hilang. Lanjut. Kemudian ada angkringan, warung ya di depan masjid. Jadi masjid kami itu insya Allah 24 jam itu pasti ada orangnya ya. Jadi kadang-kadang masjid-masjid itu bingung kalau masjid terus tidak dikunci 24 jam terbuka itu terus gimana nanti barang-barangnya diambil dan lain-lain. Nah ini alhamdulillah di masjid kami itu bisa aman begitu, karena insya Allah selalu ada orang, sampai pagi itu ada orang. Karena angkringan itu juga kita buka sampai jam 3 pagi, nanti buka lagi itu subuh itu sudah buka lagi ya, ganti orang gitu. Jadi selalu ada orang di masjid. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa bayar security ya, jadi 24 jam ada security-nya. Tapi zaman dulu ketika belum ada security-nya cuma bisa pagi, bayarnya masjid belum cukup uangnya waktu itu. Kalau malam itu di jadwal ronda ya. Jadi jamaah masjid bawah apa itu pada bikin kelompok seminggu sekali itu nginap di masjid ya. Nah mereka itu justru momen itu digunakan untuk healing ya Pak ya, untuk masa-masa ya di masjid. Jadi membangun suatu suasana yang menyenangkan itu, tapi sekaligus juga membuat masjid kita itu tetap ada orangnya kalau malam gitu, sehingga terjaga. Lanjut. Nah, bagian dari pelayanan itu adalah membuat suasana yang gembira dan menyenangkan. Lagi, apa contohnya tadi ya, kopi susu, bubur, kemudian nasi Jumat, kemudian Ramadan kita bagikan 3.000 sampai 3.500 porsi setiap hari kalau Ramadan itu. Alhamdulillah bisa tercukupi itu, tapi awalnya juga dari sedikit dulu, dari 200 naik jadi 500, naik jadi 700, naik jadi 1000, dan perkembangan begitu sampai sekarang itu bisa mencapai 3.500 porsi setiap hari ketika Ramadan itu kita bagikan ya. Kalau Idul Fitri ya, halal bihalal kampung itu kan kita adakan di masjid. Itu juga dulu kita sedih itu karena kalau sawalan halal bihalal itu biasanya anak-anak itu jarang yang pada suka, karena cuma isinya sambutan kemudian doa, kultum, lain-lain. Itu banyak yang sedikit bertambah sedikit pesertanya begitu. Kenapa? Karena ternyata anak-anaknya pada males itu berangkat. Nah waktu itu kemudian
takmir dapat ide gitu ya. Oh, kita bikin aja uang saku ya untuk anak-anak kalau halal bihalal itu. Jadi anak-anak itu malah yang semangat untuk mengajak keluarganya berangkat kalau sawalan halal bihalal di masjid itu. Kita kasih yang TK berapa 5.000 misalnya, yang SD 10.000. Kita kasih begitu. Kita terus lihat begitu warga kita di kampung ternyata anak-anak itu banyak ya. Ternyata masih banyak beberapa yang kemudian belum ke masjid. Jadi kita tahu, oh ada anak ini, oh ini anaknya siapa. Itu kemudian kita ada kesadaran yang, oh bagaimana ya caranya supaya bisa mengajak anak ini ke masjid. Lanjut. Nah tadi pelayanan, kalau yang ini adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu apa? Intinya adalah memberikan peran pada orang untuk ikut berkontribusi di masjid sesuai dengan kemampuannya. Orang itu Pak, kalau diberikan peran sesuai dengan kemampuannya itu dia senang, merasa diorangkan kalau bahasa Jawa itu, merasa dianggap. Maka kita jangan biasakan masjid kita itu yang berkontribusi cuma hanya ketua takmirnya saja, ketua DKM-nya saja, urusan apa saja yang diurus ketuanya. Jangan begitu. Justru kita buat pintu untuk ikut berkontribusi itu banyak. Ya, jadi orang dengan kemampuan macam-macam itu dia bisa ikut. Misal pun dia itu bisanya itu nyopir misalnya, oh kita libatkan. Oh, dia bisa nyopirin ustadznya, jemput ustadz. Bisanya masak, oh kita libatkan untuk masak. Bisanya fotografi, kita libatkan untuk dokumentasi. Ya. Jadi ruang untuk kontribusi itu dibuka sebesar-besarnya sehingga orang merasa memiliki terhadap masjid. Ya. Meskipun dia di situ nggak ceramah atau nggak ngimami, tetapi di situ dia bisa berkontribusi sesuai apa yang dia bisa. Lanjut. Jadi susunan takmir itu dibuat gemuk ya, dengan divisi yang banyak itu supaya bisa melibatkan banyak orang. Kemudian pengajian itu macam-macam ya, sesuai dengan segmennya tadi. Itu ada ketuanya sendiri, ada bendaharanya sendiri. Kemudian untuk produk keperluan masjid itu kita usahakan untuk pesan di jamaah kita sendiri, warga kita sendiri. Misal nasi Jumat itu sekitar berapa, 700-an ya porsi itu. Nah itu kita pesennya itu ya ke warga kita sendiri ya. Jadi ada warga-warga yang kemudian pemasukannya itu bisa bertambah dengan masjid yang bertambah makmur, itu mereka ikut makmur ya. Kemudian tadi yang 3.000 porsi itu kita masaknya itu kita minta tolong ke kelompok dasawisma ibu-ibu ya, sehingga terlibat. Misalnya terus ada warga kita yang hobinya itu naik sepeda ya. Dari masjid kita bikinkan kegiatan sepedaan bersama-sama. Bahkan kita buatkan klubnya ya, namanya Jambul itu, Jamboel itu jamaah masjid bersepeda odal ya. Sepeda odal itu sepeda tua itu. Nah itu kegiatannya sepedaan aja begitu, tapi bisa melibatkan banyak orang di masjid. Meskipun kegiatannya kayak nggak ada hubungannya dengan masjid ya, sepedaan gitu. Tapi orang kemudian ya bisa didekatkan dengan masjid dengan cara itu. Lanjut. Di warga itu punya potensi apa kita akomodasi. Misalnya ini ada bapak ibu yang suka ya paduan suara ya, mereka kemudian kita beri panggung. Ini ada buletin Idul Fitri, itu dari nulis, desain sampai nyetaknya yang ngurus anak-anak remaja, sehingga mereka bisa berkontribusi dengan skill mereka. Kemudian ini bapak-bapak yang di bawah ini, mereka pakai kostum bergodo Jawa Karyo. Ini mereka berkontribusi juga untuk kemudian menjadi maskot di acara kita ya, Kampung Ramadan Jawa Karyo. Lanjut. Nah kalau sudah ada kedekatan dengan masyarakat itu, insya Allah program-program pembinaan yang kita buat, pengajian-pengajian itu mereka akan bisa kita hadirkan ya, mereka akan hadir nanti sedikit demi sedikit. Ada perubahan yang terjadi dengan kajian-kajian, dengan pembinaan-pembinaan yang kita lakukan ya. Seperti itu. Memahamkan tentang Islam, meningkatkan peran warga di masjid, mempererat ikatan ukhuwah yang terbentuk, dan membentuk masyarakat yang berporos masjid. Lanjut. Nah, jadi jamaah masjid yang sudah mau ya datang ke masjid itu dibina
agar meningkat ya pemahaman Islamnya, ibadah dan akhlaknya ya melalui berbagai pengajian, kegiatan dan interaksi selama berada di masjid. Yaitu untuk pematik diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator untuk kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber telah menyampaikan beberapa pengalamannya terkait masalah pengelolaan masjid. Dan Masjid Jogokarian ini mempunyai beberapa program kegiatan yang untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaahnya. Nah, yang saya telik tadi terkait masalah takmir. Takmir itu bukan penguasa. Tuh. Nah, rata-rata kita menemukan itu ya seperti ya bukan mungkin di sini mungkin alhamdulillah tidak ada masjidnya yang seperti itu. Yang takmirnya penguasa itu. Nah, satu, yang kedua, takmir itu memberikan pelayanan kepada jamaah itu yang dilakukan oleh Jogokarian. Nah, yang ketiga itu saya tertarik persoalan masjidnya ini terbuka 24 jam Pak. Itu dia. Nah, adakah di masjid kita yang di Makassar ini yang buka 24 jam? Itu satu. Tunggu Pak, bentar. Saya dulu Pak. Nanti kita sisi tanya jawab. Nah, yang kedua Pak. Nah, ini toiletnya itu dibuka lebar-lebar. Toilet dibuka lebar-lebar. Nah, saya Pak terus terang berpengalaman 3 masjid saya dapat itu tertutup Pak. Tertutup, terkunci. WC masjid terkunci. Nah itu, mudah-mudahan tidak ada masjid yang di sini Pak ya, insyaallah. Nah, yang ketiga Pak terkait masalah itu, nah itu juga free wifi 24 jam. Nah itulah Jogokarian yang mempunyai program-program bagaimana memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaahnya. Nah kita akan buka sesi tanya jawab, tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita mungkin bisa menikmati dulu hidangan yang ada di samping kiri kita. Setelah itu nanti kita adakan sesi tanya jawab. Silakan Pak, mungkin itu yang bisa kita. Terima kasih. Mas, coba buka folder yang materi diskusi ono gambar apa?